Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini pada mata pelajaran Boga Dasar. Hari ini saya akan menyampaikan tentang materi KD1, yaitu tentang peralatan pengolahan makanan. Oleh sebab itu, untuk mempersingkat waktu, mari langsung saja kita mulai presentasi pada hari ini. Ya, baik, kita sekarang sudah sampai kepada slide presentasi, yaitu tentang peralatan pengolahan makanan mata pelajaran Boga Dasar. Di sini saya akan menjelaskan pertama kali, yaitu tentang pengertian dari peralatan pengolahan makanan itu sendiri, yaitu bisa kita lihat pada slide berikut. Jadi, peralatan pengolahan makanan adalah semua peralatan yang digunakan di dalam dapur untuk mengolah makanan atau disebut juga dengan kitchen equipment dan juga kitchen utensil. Nah, di sini yang perlu kalian ketahui bahwa kitchen equipment dan juga kitchen utensil itu adalah hal yang berbeda. Walaupun keduanya sama-sama peralatan pengolahan makanan, namun memiliki spesifikasi dan diferensiasi yang sendiri, yang berbeda dalam artian dari kosakata tersebut memiliki arti yang berbeda. Yang pertama adalah kitchen equipment ya. Kitchen equipment adalah peralatan besar yang tidak mudah untuk dipindahkan atau dalam kurung menggunakan energi dalam pengoperasiannya. Jadi ketika kalian menemui dua hal, salah satu dari dua hal tersebut maka termasuk ke dalam kitchen equipment. Kemudian untuk kitchen utensil adalah peralatan kecil yang mudah dibawa, kemudian mudah untuk dipindahkan atau tidak memerlukan energi dalam pengoperasiannya. Misalkan seperti ini, meja itu besar, tapi apakah dia memerlukan energi dalam pengolahannya? Tidak, maka dia termasuk ke dalam kategori kitchen equipment karena dia memenuhi persyaratan yang pertama, yaitu peralatan besar yang susah untuk dipindahkan. Kemudian yang kedua, blender termasuk equipment atau utensil? Jawabannya adalah equipment. Walaupun dia mudah untuk dipindahkan, tetapi dia memerlukan energi listrik untuk mengoperasikannya. Oleh karena itu, dia termasuk ke dalam golongan kitchen equipment. Kita lanjut ke next slide, yaitu tentang kriteria peralatan pengolahan makanan. Oke, sebelum kalian mengolah dan menggunakan peralatannya dari dapur, kalian harus tahu terlebih dahulu peralatan yang baik itu seperti apa gitu ya. Jadi untuk peralatan pengolahan makanan yang baik itu memiliki beberapa kriteria. 4 diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, permukaannya harus keras dan kuat ya, serta tidak menyerap bahan makanan dan tidak mudah pecah. Ini akan sangat berbahaya apabila peralatan pengolahan makanan itu menyerap atau menyimpan bahan makanan atau sisa bahan makanan. Karena yang terjadi nanti apa? Bahan makanan akan masuk ke dalam peralatan tersebut dan akhirnya akan menimbulkan bakteri, jamur dan lain sebagainya. Dan itu sangat berbahaya bagi tubuh kita apabila ikut terkonsumsi bersama makanan yang kita makan. Kemudian yang kedua adalah rata dan halus. Pastikan permukaan peralatan yang kita gunakan itu rata dan halus supaya nanti mudah untuk dibersihkan, misalkan dilap ataupun dicuci. Lalu yang ketiga adalah tahan karat, yang keempat adalah tahan pecah. Selanjutnya berikut adalah gambar-gambar contoh dari kitchen utensil atau peralatan kecil yang tadi sudah saya jelaskan ya. Peralatan yang kecil, mudah dipindahkan dan tidak memerlukan sumber energi untuk pengoperasiannya. Contohnya di sini ada stock pot, alat untuk membuat kaldu, kemudian boiling pan, kemudian frying pan, wok pan, saucepan, pricing pan, steamer, kemudian ada presto, kemudian ada scale atau timbangan, kemudian ada kom adonan, kemudian ada tray, kemudian ada strainer, ladle, dan colon whisk. Semua peralatan tersebut mudah untuk dibawa dan tidak memerlukan energi dalam proses pengoperasiannya. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh kitchen equipment atau peralatan besar yang kalian bisa lihat di sini. Mungkin kalian di rumah juga punya ya peralatan-peralatan ini. Contohnya ada kulkas, kemudian blender, kompor, freezer, meja dan lain sebagainya. Nah, yang di pertama ini adalah gambar deep fryer. Jadi untuk alat menggoreng dengan minyak yang banyak. Kemudian ada baking oven, kemudian kulkas, freezer, egg broiler, toaster, kemudian tilting frying pan, kemudian ada barbecue, kemudian ada range stove, kemudian ada mixer, blender, kemudian ini adalah penggiling mie ya. Jadi walaupun penggiling mie ini terkesan kecil dan tidak memerlukan energi, tapi dia termasuk ke dalam golongan alat mekanik. Nah, alat mekanik itu masuk ke dalam kitchen equipment, sama dengan juga penggiling daging, meja maupun rak, gitu ya. Selanjutnya kita menuju ke cara
membersihkan atau mencuci peralatan pengolahan makanan. Jadi ketika kalian sudah selesai memasak misalkan, kemudian kalian ingin mencuci peralatan tersebut, ada 6 tahapan yang harus kalian kuasai dalam proses pencucian. Yang pertama adalah scraping. Scraping itu apa? Scraping adalah memisahkan segala kotoran dan sisa-sisa makanan yang terdapat pada peralatan pengolahan makanan. Contohnya, kalian habis makan rendang di piring dinner plate gitu kan. Nah, ketika kalian selesai makan, sebelum dicuci, harus dipisahkan dulu antara peralatan pengolahan makanan dengan sisa makanan dari piring tersebut. Kalian buang, misalkan ada sedikit nasi atau sedikit lemak yang tidak termakan, itu bisa kalian buang dulu. Itu disebut dengan teknik scraping. Kemudian yang kedua adalah flushing and soaking. Nah, jadi flushing and soaking itu sama-sama mengguyur ya dengan air pada permukaan peralatan makan kita atau peralatan pengolahan makanan yang kita gunakan dalam mengolah makanan. Cuma yang membedakan adalah flushing hanya diguyur saja, khususnya untuk noda-noda yang ringan, yang tidak terlalu berat. Tapi ketika kalian sudah memasak makanan yang berlemak, misalkan mengandung banyak santan, minyak, dan lain sebagainya, pasti akan banyak sekali kotoran yang menempel di peralatan tersebut. Oleh sebab itu, hal yang perlu kalian lakukan adalah soaking atau merendam dengan menggunakan air panas. Biasanya kita melakukan soaking pada air panas dengan suhu 60 derajat Celcius, kurang lebih 30-60. Sesuai dengan jenis lemaknya, jenis kotorannya seperti apa, supaya nanti mudah untuk dilakukan pencucian atau washing dan rinsing gitu ya. Scraping, flushing, soaking. Ketika kalian sudah melakukan ketiga hal tersebut, langkah selanjutnya adalah washing. Nah, ini adalah tahap pencucian di mana kalian mencuci dengan cara menggosok peralatan pengolahan makanan kalian dengan menggunakan sabun atau agent. Tujuannya untuk merontokkan atau menghilangkan kotoran dan juga lemak yang menempel pada peralatan tersebut. Kemudian kalian bisa menggunakan deterjen, kemudian sabun cair ataupun sabun colek dan lain sebagainya, itu terserah dengan kalian. Yang penting menggunakan agent yang dapat mengikat dan membuang kotoran atau lemak dalam peralatan tersebut. Yang keempat adalah tahap rinsing atau membilas ya. Ketika kita bilang membilas berarti ketika kita sudah mencucinya dengan sabun, maka kita membilasnya dengan air yang bersih. Cara rinsing terbaik bukan kok dicelupkan di dalam air di dalam bak, tapi bagaimana kita melakukan rinsing itu dengan cara mengguyur dengan air mengalir, karena itu jauh lebih hygiene, jauh lebih baik menghilangkan kotoran daripada merendam ke dalam cairan yang berada pada bak cuci gitu ya. Kemudian untuk tekanan air sendiri juga harus diperhatikan ketika kalian mencuci atau melakukan rinsing atau membilas. Itu tekanan airnya yang dianjurkan adalah 15 PSI atau pound square inches. Ini adalah salah satu satuan untuk tekanan air, yang seberapa kuat sih tekanan yang diperlukan untuk proses rinsing gitu. Selanjutnya adalah sanitizing. Oke. Setelah dilakukan proses pembilasan, langkah selanjutnya adalah sanitizing. Nanti di kelas 10 kalian juga akan mendapatkan materi sanitasi hygiene dan keamanan pangan, yang mana nanti di dalamnya itu berkaitan dengan bagaimana cara mengeliminasi atau membuat sebuah peralatan makanan itu menjadi bersih, bebas dari mikroba dan zat-zat berbahaya. Nah, tindakan sanitasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Adapun 5 hal yang paling umum dilakukan adalah yang pertama, rendam dalam air panas dengan suhu 100 derajat Celcius selama 2 menit. Ini biasanya kalian gunakan untuk peralatan-peralatan steril, contohnya untuk peralatan bayi dan lain sebagainya. Setelah dicuci, nanti akan langsung direbus atau direndam pada air mendidih supaya mikroba atau patogen yang ada di permukaan peralatan tersebut akan mati. Kemudian larutan klor aktif yang disarankan hanya 50 ppm ya, dengan memberikan larutan klor aktif pada cairan pembilas. Kemudian udara panas atau oven. Nah, untuk industri biasanya peralatan makan atau peralatan pengolahan makanan yang digunakan itu cukup besar, sehingga biasanya setelah dicuci akan langsung dilakukan ovenisasi atau dimasukkan ke dalam oven, kemudian dipanaskan pada suhu yang cukup tinggi supaya mikroba yang ada di permukaan peralatan tersebut juga akan mati. Kemudian sinar ultraviolet ya. Jadi disinari dengan sinar ultraviolet supaya mikrobanya juga mati. Yang kelima atau yang terakhir adalah uap panas atau steam yang biasanya terdapat pada mesin pencuci piring.
Jadi nanti ketika kalian bekerja di hotel atau restoran, biasanya pencuci piringnya itu menggunakan mesin ya, mesin yang cukup besar, bentuknya kotak. Nanti semua peralatan kotor itu di scraping, dipisahkan dari kotorannya, dimasukkan ke dalam mesin tersebut, kemudian ditutup, maka di dalam mesin tersebut akan diproses washing, rinsing, dan juga sanitizing. Dan yang terakhir adalah toweling ya. Jadi toweling itu adalah mengeringkan dengan menggunakan kain atau handuk dengan maksud untuk menghilangkan sisa-sisa kotoran yang mungkin masih menempel sebagai akibat dari proses pencucian yang berupa deterjen maupun bahan klor aktif. Nah, untuk di dunia industri contohnya perhotelan, biasanya toweling ini disebut juga dengan proses polishing. Jadi bagaimana kita membuat peralatan saji atau peralatan pengolahan kita itu terlihat bersih dan mengkilat dengan cara dilap sampai terbebas dari noda-noda deterjen maupun zat-zat klor dalam proses sanitizing. Gitu ya. Oke, untuk selanjutnya saya rasa sudah selesai. Jadi untuk materi pembelajaran kita KD1 tentang peralatan pengolahan makanan sudah selesai untuk penjelasannya. Kalian bisa mempelajari di aplikasi Boga Dasar yang sudah saya bagikan dan juga materi-materi yang saya share dalam bentuk PDF. Nah, nanti juga untuk materi tambahan akan saya share di grup maupun di Kaizala. Gitu ya, untuk pembelajaran kali ini saya rasa sudah cukup. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.